Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ngaji Sunan At-Tirmidzi halaman 547 versi PDF. PDF-nya saya share lagi di grup guru AIS ini. Sebentar. Halaman 547 Abwabus Safar ya. Tentang bab bepergian ya. Bab maja'a fi taksir fi safar, membahas tentang meringkas salat safar atau salat qashar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bilaqal hadatsana Abdul Wahhab bin Abdul Hakam Al-Warraq Al-Baghdadi wa akhbarana Yahya bin Sulaim an Ubaidillah an-Nafi' an Ibnu Umar qala safartu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman fakanu yusalluna dhuhra wal asar rak'ataini la yusalluna qablaha wala ba'daha. Wa qala Abdullah law kuntum musalliyan qablaha aw ba'daha la atmamtuha. Di sini suatu ketika para sahabat itu sedang bepergian bersama Kanjeng Nabi ya, ada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Kemudian mereka salat zuhur dan asar itu dua rakaat saja ya. Nah ini adalah dalil boleh mengqashar ya. Salatnya diqashar, jadi yang asalnya 4 jadi 2 ngoten nggih. Qala fil bab an Umar wa Ali wa Ibnu Abbas wa Anas wa Imran bin Husain wa Aisyah. Qala bisa hadis Ibnu Umar hadisun hasan gharib la na'rifu illa min hadis Yahya bin Sulaim misla hadza. Wa qala Muhammad bin Ismail wa qad ruwiya hadzal hadis an Ubaidillah bin Umar an rajul min ali Suraqah an Ibnu Umar qala bisa wa qad ruwiya an Atiyya al-Aufi an Ibnu Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatatawwa'u fi safar qabla shalah wa ba'daha wa qad sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqsuru fi safar wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman sadran min khilafati wal amal ala hadza inda akthar al-ilmi sahabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim wa qad ruwiya an Aisyah annaha kanat tutimmu shalah fi safar wal amal ala ma ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa qalu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq illa ana Syafi'i yaqul at-taksir rukhsatun lahu fis safar fa in atamma shalah ajza'a anhu. Jadi mengqashar salat bagi Syafi'i ya. Bagi kalangan Syafi'i itu rukhsah ya. Suatu keringanan ya, rukhsah. Jika salatnya itu sempurna 4 rakaat maka boleh ya. 4 itu juga boleh. 2 itu suatu keringanan, rukhsah juga boleh. Abil qal hadatsana Ahmad bin Mani qala abarana Husaim qala abarana Ali bin Zaid bin Juda'an al-Qurashi an Abi Nadra qala suila Imran bin Husain an salatil musafir faqala hajattu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla rak'ataini wa hajattu ma'a Abi Bakar fa shalla rak'ataini wa ma'a Umar fa shalla rak'ataini wa ma'a Utsman 6 sinina min khilafati aw 80 sinin fa shalla rak'ataini. Qala bisa hadza hadisun hasan sahih. Jadi mengqashar salat ketika di perjalanan itu dilakukan dari generasi ke generasi. Jadi di sini ada Imran bin Husain ditanya nih. Dulu saya haji bersama Rasul, salatnya 2 rakaat diqashar. Pas haji dengan Abu Bakar juga salatnya diqashar 2 rakaat. Pas masanya Umar juga diqashar 2 rakaat. Masanya Utsman juga diqashar 2 rakaat. Jadi setiap masa itu sama, masa Abu Bakar, Umar, Utsman dan terus menerus. Nah, ini salah satu
jadi dalil nih, bukti bahwasanya apa yang kita kerjakan itu sudah jadi turun temurun dari dulu, zaman Kanjeng Nabi, zaman sahabat, zaman tabiin. Nah itu dari generasi-generasi itu dilakukan terus menerus gitu. Nah ini dalilnya. Jadi sahabat itu menangi 3 generasi gitu ya. Nah itu sama masih dilakukan qashar. Nah, jadi apa yang kita amalkan itu sama dari dulu gitu. Wabil qala hadatsana Qutaibah qala akhbarana Sufyan bin Uyainah an Muhammad bin Munkadir wa Ibrahim bin Maisarah annahuma sami'a Anas bin Malik qala shalaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra bil Madinah arba'an wa bidil Hulaifa al-asra rak'ataini qala bisa hadha hadisun hasanun sahih. Wabil qala hadatsana Qutaibah qala akhbarana Husaim an Mansur bin Zadan an Ibnu Sirin an Ibnu Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja minal Madinah ila Makkah la yakhafu illallah rabbal alamin fa shalla rak'ataini qala Abu Isa hadza hadisun hasanun sahih. Jadi Ibnu Abbas Nabi itu keluar dari Madinah ke Mekah. Madinah ke Mekah itu jaraknya jauh nih. Kalau sekarang naik bis itu ya ada 1 jam lebih. Ya naik bus saja 1 jam lebih, apalagi zaman dulu nih naik onta gitu kan sangat berat nih. Nah Nabi itu dari Madinah ke Mekah itu salatnya di qashar. Mana tadi? Dan kata Nabi ini kan ada la yakhafu illallah nih. Tidak takut kecuali kepada Allah. Maksudnya safarnya itu karena Allah gitu ya, bukan karena maksiat gitu ya. Makanya oleh para ulama dijelaskan lagi nih tentang qashar. Kalau safarnya atau bepergiannya itu untuk maksiat, ya semua tujuannya kita pergi, tapi tujuannya untuk maksiat, untuk melakukan dosa atau apa, maka tidak ada keringanan, nih, tidak ada rukhsah, tidak boleh qashar. Kalau memang niat kita safar itu untuk hal yang maksiat, untuk hal yang dosa, maka kita tidak dapat rukhsah, tidak boleh qashar, tidak boleh jamak, keringanan itu hilang. Nah makanya kalau safar bepergian ya niatnya harus baik, tujuannya baik, maka dia dapat keringanan. Itu perinciannya. Kalau kita tujuannya untuk maksiat, untuk dosa, ya nggak boleh qashar, nggak boleh jamak. Ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi gitu ya, kaidah fikihnya. Ar-rukhasu la tunasu bil ma'asi. La tunatu bil ma'asi. Ya, keringanan itu tidak bisa jika ada kemaksiatan gitu ya. Tidak dapat keringanan dia gitu ya. Oke, bab maja'a fi kam tuksarus shalah. Batas boleh mengqashar salat. Wabil qala hadatsana Ahmad bin Mani qala abarna Husaim qala abarna Yahya bin Abi Ishaq al-Hadrami qala abarna Anas bin Malik qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ila Makkah fa shalla rak'ataini qala qultu li Anas kam aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah qala ashran. Ini Nabi di Mekah itu nanti tinggalnya 10 hari ini ya. Nabi tinggalnya 10 hari. Nah, maka Nabi mengqashar salatnya itu ya. Qala fil bab an Ibnu Abbas wa Jabir qala bisa hadis Anas hadis hasanun sahih. Wa qad ruya an Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu aqama fi ba'di asfari 19 yusalli rak'ataini. Qala Ibnu Abbas fa nahnu idza aqamna ma bainana wa baina tis'i asyara shalaina rak'ataini wa in zidna ala dzalik atmamna shalah. Wa ruya an Ali qala man aqama asyata ayyam atamma shalah. Kalau sudah mukim 10 hari nih, kita bepergian, kemudian di tujuan kita sudah capek 10 hari, kalau bersalah di sini maka enggak boleh mengqashar nih. Waruya an Ibnu Umar anna qala man aqama khamsata asyara yauman atamma shalah. Waruya anu sintai asyra. Jadi bilangannya beda-beda nggih. Ada yang 15, ada yang 17 nggih. Waruya an Sa'id bin Musayyab anna qala idza qama arba'an shala arba'an
Wa rawa dzalika an Qatadah wa Ata al-Khurasani wa rawa an Dawud bin Abi Hindin khilaf hadza. Wa hatalafa al-ilmi ba'du fi dzalik. Fa amma Sufyan, jadi ulama di sini berbeda pendapat nih. Fa amma Sufyan ats-Tsauri wa al-Kufah fadhabu ila tauqit 15. Wa qalu idza ajma'a ala iqamati 15 atamma shalah. Wa qala al-Auza'i idza ajma'a ala iqamati 12 atamma shalah. Wa qala Malik bin Anas wa Syafi'i wa Ahmad idza ajma'a ala iqamati 4 atamma shalah. Kalau menurut Imam Malik bin Anas dan Imam Syafi'i itu 4 nih. 4 hari maka sudah tidak boleh qasar, tidak dapat keringanan. Wa amma Ishaq farawa aqwal madhahi fihi hadis Ibnu Abbas qala li anna ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma ta'awwalau ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ajma'a ala iqamati 19 atamma shalah. Thumma ajma'a al-ilmi ala anna al-musafir ayaksura ma la yujmi iqama wa in ata alaihi sinuna. Wa bila qala hadatsana Hanad bin Sari qala abrana Abu Muawiyah an Asim al-Ahwal an Ikrimah an Ibni Abbas qala safara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safaran fa shalla 19 yawman rak'ataini. Qala Ibnu Abbas fa nahnu nusalli fi ma bainana wa baina 19 rak'ataini fa idza aqamna akthar min dzalika shallaina arba'an. Qala Abu Isa hadza hadisun hasan gharib sahihun. Bab ma jaa fi tatawwu fi safar. Salat bab selanjutnya ini salat sunnah ketika dalam keadaan safar. Wa bila qal hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala akhbarana Al-Laits bin Sa'id an Safwan bin Sulaim an Abi Busra Al-Ghifari anil Barra bin Azib qala sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samaniyata asyara safaran fama ra'aitu tarka rak'ataini idza zaghat isyam qabla dhuhr. Jadi Nabi ketika bepergian itu masih tetap melaksanakan salat sunnah nih. Salat sunnah qobliyah dan salat sunnah ba'diyah sama Nabi itu masih dilakukan nih. Wa fil bab an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala bisa hadis Barra hadis gharib. Qala wa sa'altu Muhammadan anhu falam ya'rifu illa min hadits Laits bin Sa'id wa lam ya'rif isma Abi Busra Al-Ghifari wa ra'ahu hasanan wa ruya an Ibnu Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yatatawwa'u fi safar qabla shalah wala ba'daha. Ada yang mengatakan Nabi tidak melaksanakan salat sunnah qabliyah ba'diyah. Wa ruwiya anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yatatawwa'u fi safar thumma ikhtalafa al-ilmi ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fara ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatatawwa'a ar-rajul fi safar. Akhirnya ulama berbeda pendapat. Ini ada yang mengatakan kalau keadaan safar bepergian, ada yang mengatakan Nabi tidak melaksanakan, ada yang mengatakan Nabi melaksanakan. Ayatatawwa ar-rajul fi safar wa biyaqul Ahmad wa Ishaq wa lam tara ta'ifatan min al-ilmi ayusalliya qablaha wa la ba'da wa ma'na man lam yatatawwa fi safar qubulur rukhsah wa man tatawwa falahu fi dzalika fadlun katsir. Wa huwa qaulu aktsaril ilmi yakhtaruna tatawwu fi safar. Nah, tetap yang paling utama ya melakukan salat sunnah meskipun dalam keadaan safar. Itu yang lebih utama nih. Yang lebih utama dan tentu pahalanya lebih banyak nih. Wa bil qal hadatsana Ali bin Hajar qala akhbarana Hafiz bin Ghiyath an Hajjaj an Atiyah an bin Umar qala shalaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam adzuhra fi safar rak'ataini wa ba'da rak'ataini. Di Nabi tetap salat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, 2 rakaat masih dilakukan. Qala bisa hadza hadisun hasanun maqad rawahu Ibnu Abi Laila an Atiyah wa Nafi' an Ibnu Umar. Wa binaqal hadatsana Muhammad bin Ubaid al-Muharibi yakni al-Kufi. Qala akhbarana Ali bin Hashim an Ibnu Abi Laili an Atiyah wa Nafi' an Ibnu Umar qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadar was safar fa sallaitu ma'ahu fil hadar adh-dhuhri
adzuhra arba'an wa ba'daha rak'ataini wa sholaitu ma'ahu fi safar adzuhra rak'ataini wa ba'da rak'ataini wal asr rak'ataini wa lam yusalli ba'da syai'an wal maghrib fil hadar was safar sawa'an thalatha raka'atin la yuqisu fi hadar wala safarin wa hiya witrun nahar wa ba'da rak'ataini. Nah, jika salat maghrib maka tidak boleh dikosor, tetap 3 rakaat nggih. Maghrib tetap 3, subuh tetap 2 nggih. Jadi yang dikosor itu yang jumlahnya 4 nggih, jadi 2. Qala Abu Isa hadza hadisun hasanun sami'tu Muhammad dan yaqul ma rawa Ibnu Abi Laila hadisan a'jaba ilayya min hadza wala arwi anhu syai'an. Bab ma jaa fil jam'i bainas sholataini. Nah, ini menjamak salat. Kalau tadi itu mengkosor yang 4 rakaat jadi 2. Kalau sekarang keringanannya berupa menjamak salat, menggabungkan antara salat zuhur dan salat asar, kemudian salat maghrib dan isya. Wabil qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala akhbarana Laits bin Sa'id an Yazid bin Abi Habib an Abi Tafil huwa Amir bin Wathila an Mu'ad bin Jabal anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk idza tahala qabla zaghi syam akhara dhuhra ila ayya jama'aha ila al-'asri ya fa yusallihi ma jami'an wa idza tahala ba'da zaghi syamsi ajjal asra ila adh-dhuhri wa shalla dhuhra wal asr jami'an thumma sara wa kana idza tahala qabla al-maghrib akhara al-maghrib hatta yusalliha ma'al isya wa idza tahala ba'da al-maghrib ajjal al-isya fa shallaha ma'al maghrib. Qala fil bab an Ali wa bin Umar wa Anas wa Abdullah bin Amr wa Aisyah wa Ibnu Abbas wa Usama bin Zaid wa Jabir bin Abdullah. Qala Abu Isa wa sahih an Usama wa ruya an Ali bin Madini an Ahmad bin Hanbal an Qutaibah hadal hadis. Jadi Nabi itu salatnya dijamak nih. Zuhurnya agak akhir. Nah, kemudian zuhur dan salat asar ngene. Maghrib dan isya atau kebalikannya nih. Isya maghrib. Salatnya di isya maghrib gitu. Wabil qala hadatsana Abdul Somad bin Sulaiman qala hadatsana Zakaria al-Lu'i qala hadatsana Abu Bakar al-Ayun qala hadatsana Ali bin Madini qala hadatsana Ahmad bin Hanbal qala hadatsana Qutaibah bi hadzal hadis yakni hadis Mu'ad qala Abu Isa wa rawa Ali bin Madini an Ahmad bin Hanbal an Qutaibah hadzal hadis wa hadis Mu'ad hadis hasanun gharib tafarrada bihi Qutaibah la na'rifu ahadan rawahu anil Laits ghairahu wa hadis Laits an Yazid bin Abi Habib an Abu Tufail an Mu'ad hadis gharib wal ma'ruf inda al-ilmi hadis Mu'ad bin hadis Abi Zubair an Abi Tufail an Mu'ad anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jama'a fi ghazwati Tabuk baina dhuhur wal asar wa bainal maghrib wal isya. Ini Nabi menjamak nih ketika perang ketika pergi untuk perang, nah, Nabi menjamak salat. Rawahu Qurrah bin Khalid wa Sufyan ats-Tsauri wa Malik wa ghairu wahid an Abi Zubair al-Maki wa bihadzal hadis yaqul Asy-Syafi'i wa Ahmad wa Isa yaqulani la ba'sa ay jama'a bainas salataini fi safar fi waqti ikhdahuma. Ini kesimpulan ulama nggih. Kesimpulan ulama tidak mengapa atau tidak apa-apa menjamak 2 salat atau menggabungkan 2 salat ketika di dalam safar dalam satu waktu di salah satunya, baik ketika di zuhurnya atau di asarnya gitu, di maghribnya atau di isyanya, jadi digabungkan. Kalau di zuhurnya ya maka jamak takdim, asarnya dilakukan di zuhur jamak takdim. Kalau zuhurnya dilakukan di asar maka namanya jamak takhir, jamak takhir. Wabil qala hadatsana Hannad bin Asari qala hadatsana Abdah bin Sulaiman an Ubaidillah bin Umar an Nafi' an Ibnu Umar annahu ustughisa ala ba'di ahli fajadda bihi sayr
wa akhara al-maghrib hatta ghaba asy-syafaq thumma nazala fajama bainahuma thumma akhbarahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'al dzalika idza jadda bis-sayr. Qala bisa hada hadisun hasan sahih wa hadis Lais an Yazid bin Abi Habib hadis hasanun sahih. Jadi ketika bepergiannya itu berat, ya, karena safar itu berat, maka boleh untuk dapat keringanan menjamak sholatnya. Bab maja fi sholatil istisqa. Nah, sekarang sholat istisqa, sholat sunnah yang lain. Tadi sholat qashar, kemudian sholat jamak sudah selesai. Nah, tentu tadi dengan syarat tidak boleh maksiat. Kalau safarnya untuk maksiat, maka tidak dapat keringanan qashar, tidak dapat keringanan jamak, tidak boleh. Ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Sekarang sholat istisqa, sholat istisqa. Nah, sholat di jamak itu ada ukurannya, ukurannya sekitar 80-an kilometer, 80 ke atas atau 81 kilometer, baru kita boleh melakukan jamak, sholatnya di jamak. Kalau kurang dari itu, sekitar 78 sampai 80 km, nah itu maka tidak boleh menjamak. Ada ketentuan ulama diperinci lagi, ya sekitar 80 atau 79. Nah kalau sekarang gampang untuk mengetahui apakah kita sudah boleh atau sudah bisa menjamak atau belum. Nah tinggal lihat di map di Google Map. Jadi dari rumah tujuannya kemana, di setting. Nah nanti kan biasanya di map ada jaraknya berapa kilometer. Nah kalau kilometernya sampai, oh ini berarti boleh jamak. Atau kalau dulu itu biasanya tanya ini kira-kira wis oleh jamak apa enggak gitu. Dan kita tentu harus yakin apakah ini sudah capai batasnya atau belum, sudah 80-an kilometer atau belum. Nah biar yakin itu salah satunya pakai Google Map. Nah saya dulu ketika dari Jombang ke Blitar ketika mau ke Blitar itu saya kira itu jauh cuma pakai perkiraan. Soalnya dari Jombang ke Blitar kan lama. Nah ternyata ketika saya cek, saya kira kan sudah boleh jamak, ternyata Jombang Blitar itu belum sampai batas boleh dijamak, jadi nggak boleh dijamak. Jadi awal-awalnya saya sempat salah, saya tak jamak saya cek ternyata belum Terus pernah pas kemarin juga sama Gus Fikri ke Blitar, Gus Fikri tanya, sudah boleh jamak belum ya ke Blitar Belum mas, dereng mas. Masa sih, kan bukannya jauh perjalanannya. Belum, saya cek ternyata juga masih belum sampai 80 km. Oh gitu. Jadi kalau di Blitar itu belum boleh kalau Jombang Blitar gitu ya. Jadi kita nggak bisa hanya pakai perasaan. Soalnya kayaknya itu memang jauh Blitar ke Jombang Blitar. Karena kalau dipikir-pikir karena medannya itu susah Kalau kita mau ke Blitar itu medannya susah. Jalannya itu susah, jelek. Akhirnya kelihatan lama, perjalanan kayak lama banget, kok suwe banget gak nyampe tujuan di Blitar. Apalagi dulu ketika jalan masih jelek di sebelum Mates sebelum Mates itu kan jalannya jelek sekali, lama mobil ini. Nah itu jadi kelihatannya tambah lama Nah jalan Blitar kan agak susah ya aksesnya. Nah ternyata kalau dicek, ternyata masih belum bisa menjamak meskipun kelihatannya lama Nah kalau dari Jombang ke Bojonegoro ya, karena kakek kan dari Bojonegoro dari Abah itu dijamak dari sini ke Bojonegoro itu sudah bisa menjamak soalnya dijamak Nah jadi kalau sekarang sudah bisa ngecek di aplikasi apakah ukurannya sudah mencapai atau belum. Dan menjamak itu ketika pulang, kalau kondisi pulang semua pulang dari Blitar ke Jombang,
Kalau menjamak itu tidak boleh ketika sudah sampai rumah nih. So mama mau nyampe rumah itu malam nih. Belum sholat maghrib dan isya. Nah, ketika di perjalanan belum maghrib dan isya mau jamak kedua itu, maka harus dilakukan sebelum nyampe rumah, sebelum sampai tempat mukim kita. Jadi harus di masjid. Nggak boleh kita terus melakukan jamak maghrib dan isya, dilakukan di isya tapi di rumah. Nah itu nggak boleh. Harus cari tempat sholat di luar rumah, cari di musola atau di masjid gitu. Nggak boleh kita langsung jujuk ke rumah, baru di rumah sholat jamak, nggak boleh. Nah itu ketika pulangnya seperti itu. Saya masih ingat dulu ketika pulang sama Gus Fikri masih kecil, mau nyampe rumah sama Gus Fikri diajak sholat jamak dulu di musola. Di musola dulu jamak, nggak boleh kalau di rumah. Gitu. Kalau kita pulang ke rumah terus jamak itu nggak boleh. Jadi jamaknya harus di luar rumah, di luar tempat kita mukim. Nah itu ya. Maka boleh melakukan jamak. Kalau sudah di rumah nggak boleh. Ya nanti ya berdosa akhirnya ya, karena kan harusnya kan jamak di safar, dalam keadaan safar. Kalau udah di rumah itu berarti sudah mukim, ya sudah sampai tujuan. Nah ini beberapa hal nih, tentang qashar dan jamak. Sholat qashar dan jamak itu juga ada kekhususan, ya. Ada khusus lagi bagi orang ketika melaksanakan haji. Ketika melaksanakan haji kemarin, ketika posisi di puncak haji di Arafah nih. Ketika di Arafah itu khusus nih. Jamaah haji itu boleh untuk menjamak sholat. Jadi asar dilakukan di zuhur dan boleh di qashar. Jadi melakukan dua-dua. Karena Nabi melakukan hal seperti itu. Jadi itu khusus nih. Para haji ketika di Arafah tanggal 9 di tenda Arafah itu mereka melakukan asar dan zuhur di waktu zuhur, di jamak dan di qashar. Itu kekhususan ketika melaksanakan haji. Oke, qashar, menjamak nggih. Terus kalau ada pertanyaan nggih, bagaimana kalau seumpama kalau sekarang kan transportasi kan sudah bagus-bagus nggih. Kita dari mana nggih? Surabaya, seumpama. Kalau seumpama jadi rukhsah, kita mendapat rukhsah, mendapat keringanan itu karena safar, karena bepergian dan jaraknya itu sudah mencapai batas minimal sekitar 80. Sekarang bahasanya sudah beda tentang salat istisqa atau minta hujan nggih. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim innal husna bi hurmatihim wa amitna fi wa mu'afat